Anda kembali bersama kami di Forum Peristian. Kami coba tayangkan kepada Anda cuplikan pidato Presiden Jokowi yang mengingatkan kita semua ada ideologi transradikal yang setiap saat mengancam ideologi kita, setiap saat mengancam keamanan dan kenyamanan kita hidup di Indonesia. Kami tayangkan berikut ini untuk Anda. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Karena berbagai perkembangan teknologi begitu dinamis, Presiden untuk mengingatkan kita untuk ya berarti internalisasi pembumian Pancasila itu harus juga dengan cara-cara yang sesuai dengan konteks saat ini. Tapi penting sekali untuk kita semua paham sebenarnya internalisasi Pancasila itu seperti apa sih, baru kemudian bisa bicara dengan bagaimana caranya. Kami juga coba tayangkan kepada Anda, kami coba gambarkan. Sebenarnya ternyata Pak Karjono ya, internalisasi Pancasila itu bertahap. Kami tayangkan kepada Anda, jadi mulai dari transformasi nilai terlebih dahulu, kemudian transaksi nilai, transinternalisasi. Nah seperti ini Anda bisa lihat, oh tahapan transformasi nilai itu berarti suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik. Biasanya mungkin kalau anak-anak di sekolah, di komunitas-komunitas diajarkan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari mungkin kita lihat mereka menghafalkan dulu sila-sila dalam Pancasila. Kemudian ada tahapan transaksi nilai. Di transaksi nilai ada interaksi timbal balik begitu yang dilakukan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah transinternalisasi. Ini jauh lebih dalam dari tahapan transaksi. Jadi dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Ini benar-benar meresapi, menikmati kehidupan kita. Nah, Pak Karjono melihat, BPIP melihat seperti apa nilai-nilai yang tadi ada transnasional yang mengancam ideologi kita, kemudian di dalam negeri juga ada ekstremisme, yang dimulai dari benih intoleransi, kemudian ke radikalisme. Kita tidak harapkan ada tindak pidana terorisme di Indonesia. Seperti apa? Terima kasih Mbak Christine. Jadi begini, kebetulan saya ikut tim perumusan undang-undang teroris. Jadi teroris itu bukan agama. Karena apa? Gereja dibom, masjid dibom, fasilitas umum dibom. Sudah gitu bunuh diri katanya masuk surga. Anak kecil juga bilang, "Mah, saya nggak mau ke surga." Tandaannya. Kenapa? Di sana banyak banyak katanya teroris masuk surga. Saya nanti di sana dibom ya. Nah, itu candaan-candaan yang demikian. Nah, intinya adalah teroris radikal dalam tanda kutip yang beraliran ekstrim itu adalah istilahnya bukan agama tertentu. Itu yang harus kami garis bawahi. Kemudian yang kedua, bagaimana menangani itu? Memang kalau sudah bicara begitu, bicara ideologi. Kita sudah sepakat bahwa ideologi kita itu Pancasila, ini perjanjian luhur bangsa. Kemudian kalau ada aliran keras mau ke arah kiri atau mau ke kanan yang akan mengganti ini, pasti bangsa Indonesia akan pasang badan. Itu karena Pancasila, NKRI, kebinekaan
dan juga Undang-Undang 45 ini merupakan satu kesatuan, itu adalah harga mati. Nah, saya akan sampaikan kenapa Pancasila itu begitu sensitif saat ini. Kita tahu TAP MPR nomor 2 tahun 78 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1 tahun kemudian lembaga BP7 dibubarkan. Tahun 2003 dilakukan perubahan Undang-Undang Sikdiknas. Undang-Undang Sikdiknas itu hanya mengatur 2 pasal mengenai Pancasila. Yang sebelumnya ada Undang-Undang tahun 89 itu ngatur 5 pasal jumlahnya. Yang lebih hebat lagi zamannya Pak Karno tahun 65 itu dari 34 pasal 8 pasal mengatur Pancasila. Nah, menipisnya Pancasila, begitu juga penerapan untuk ke pendidikan. Mau pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dasar itu karena menyangkut pertama, pendidikan tinggi ini sudah bergeser sangat luar biasa. Di dalam Undang-Undang Sikdiknas dikatakan kewarganegaraan, tidak ada Pancasilanya. Nah, makanya di perubahan di Peraturan Pemerintah 57 ini sedang kita diskusikan. Itu pertama, mata pelajaran Pancasila mandiri, karena itu dan itu diterapkan untuk seluruh sistem, baik pendidikan formal, non formal dan informal. Dan ini perintah Bapak Presiden, mata ajarnya sudah disiapkan ada 15 dan perpresnya sebentar lagi akan diterapkan. Untuk mengantisipasi di lapangan mereka yang akan mengajarkan Pancasila yang kemarin PPKN digeser menjadi ke Pancasila, tinggal menambahkan materi Pancasila. Karena Pancasila bukan bagian kewarganegaraan, tapi bisa jadi kewarganegaraan itu bagian dari Pancasila. Pancasila. Ya. Karena itu yang untuk di level pendidikan. Ya. Tadi Ibu Ketua Dewan Pengarah Bu Mega, Pak Hasto juga menyampaikan bahwa Pancasila ini ideologi negara. Ini harga mati. Kami juga sangat setuju karena apa? Kalau mau digeser ideologi yang lain akan jadi apa nanti negeri kita? Kita beragam, kita beraneka, kita berbineka. Bineka itu beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda macam-macam. Itu bukan permusuhan, itu bukan benturan, itu adalah kekuatan NKRI. Itu kekuatan NKRI dan seharusnya sudah selesai ketika sudah selesai semuanya. Negara ini diproklamirkan oleh. Siap, betul. Jadi kalau ada yang masih mengulang-ulang, masih mengulik-ngulik masalah-masalah yang sebenarnya sudah selesai saat negara ini diproklamirkan. Persis sekali. Jadi makanya tadi pentingnya kita harus saling mendudukkan diri, saling sama-sama membumikan, saling sama-sama menginternalisasi, karena sebetulnya Pancasila ini adalah yang indah-indah, itu Pancasila. Makanya tadi dicontohkan gotong royong. Gotong royong itu intisari Pancasila. Pak Karno waktu itu sampaikan kalau mau 5 sila, namanya Pancasila. Kalau tidak mau Trisila. Kalau tidak mau Ekasila, Ekasila adalah gotong royong. Itulah sejatinya Pancasila. Dan itu ditegaskan oleh Bu Mega tadi yang kami cuplik pernyataannya. Untung kita orang Indonesia, kita punya solidaritas dan gotong royong yang membuat kita bertahan di tengah hempasan pandemi saat ini. Pak Karyono, Mas Hasto dan juga Pak Amirsyah, nanti kita lanjutkan. Saya nanti akan minta pandangan dari Bapak-Bapak. Sebagai generasi muda tentu kami penting sekali untuk mendengarkan pandangan dari Bapak-Bapak. Kira-kira internalisasi Pancasila yang kekinian, yang sesuai dengan generasi saat ini yang katanya punya gaya yang berbeda itu seperti apa? Sesaat lagi di Forum Peristiwa.